6. Glyptodon. Ratusan juta tahun yang lalu, bumi pernah dihuni oleh hewan purbakala yang dinamakan dinosaurus sob. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penemuan kerangka hewan purbakala tersebut, seperti yang ditemukan oleh seorang peternak asal Argentina ini. Saat dirinya sedang menggembala sapi miliknya, dia melihat ada 2 buah batu di sungai yang bentuknya sedikit aneh. Dia pun mendekat dan ternyata ini. Ya, ternyata itu adalah cangkang dari Glyptodon atau nenek moyang dari armadillo sob. Harusnya aku yang di sana. Itu armadillo. Oh, bukan ya, Bam? Ya bukanlah, masa Rizal armadillo. Para arkeolog yang melakukan penggalian juga menemukan 2 cangkang Glyptodon di dekat penemuan yang pertama sob. Jadi totalnya ada 4 cangkang, 2 dewasa dan 2 muda. Jadi kemungkinan ini adalah fosil satu keluarga Glyptodon. Menurut mereka, cangkang keluarga hewan ini sudah terkubur sejak 20.000 tahun yang lalu sob, dan menghadap ke arah yang sama, sehingga mereka berasumsi bahwa keluarga Glyptodon ini sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Mungkin mau ke Indomaret, Bam. Belum ada. Yang jadi kasirnya siapa? Tidak. Dan untuk penyebab kematiannya belum diketahui secara pasti. Oh ya sob, penemuan ini ditemukan di sebuah sungai yang berada di Buenos Aires, Argentina. Lima, Delman. Para arkeolog di Cina dikejutkan dengan penemuan ratusan kuda beserta keretanya sob di sebuah makam kuno yang terletak di kota Xinjiang, Cina. Para arkeolog berspekulasi bahwa kemungkinan kerangka-kerangka ini adalah kereta kuda milik keluarga bangsawan negara Zheng yang hidup pada 806 sampai 375 sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan lusinan kereta dan sekitar 100 kerangka kuda sob. Pemimpin penggalian itu Ma Juncai mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada catatan tertulis yang ditemukan di situs tersebut, sehingga tidak jelas tempat pemakaman itu milik siapa sob. Tetapi para arkeolog berpikir itu kemungkinan merupakan situs pemakaman bagi Tuan Zheng. Mereka juga menemukan situs lain di dekat situs ini, yang diantaranya memiliki sebuah kereta kuda mewah yang dihiasi perunggu dan tulang. Suku Haitsik. Sebuah penemuan arkeologi kuno di Pulau Trike, Kanada, akhirnya membuat keberadaan bangsa Haitsik yang selama ini diketahui hanya melalui penuturan lisan warga Kanada saja menjadi fakta yang menarik. Menarik apa, Bam? Menarik beca apa menarik pacar? Menarik masa depan biar sukses. Ya, amin. Karena pada saat gletser kontinental yang terbentuk di Kanada selama zaman es terakhir, pasti akan membuat Pulau Trike juga membeku sob. Akan tetapi, ternyata ada kehidupan purba di sana. Hal ini dibuktikan dengan penemuan berbagai alat dan senjata di pulau tersebut. Juga ditemukan pecahan obsidian atau batu seperti kaca yang hanya ditemukan di daerah aktivitas vulkanik berat atau gunung berapi. Padahal di daerah itu tidak ada gunung berapi sob. Enakan gunung yang nggak berapi, Bang. Dan yang paling mencengangkan lagi adalah kehidupan di pulau itu ternyata sudah ada sejak 14.000 tahun yang lalu. Hal ini didasari dari potongan arang yang berasal dari tungku perapian yang ditemukan pada kedalaman 2,5 meter. Dan setelah diuji lab, ternyata arang itu berusia 14.000 tahun yang lalu sob. Artinya kehidupan di sini lebih tua dari kehidupan pada masa piramid Giza di Mesir.
Tentu saja hal ini bisa saja membuat fakta sejarah berubah sob. Yang mana berdasarkan teori yang selama ini dikenal, diyakini bahwa orang pertama yang menginvasi Amerika datang dari Asia melalui daratan Alaska dan akhirnya menetap di Kanada. Tiga, Antikythera mechanism. Pada tahun 1900, kapal yang berisikan para penyelam di Laut Mediterania terpaksa harus menepi ke pulau Antikythera karena badai kencang yang menerpa mereka. Nah, untuk menghilangkan rasa penat selama terdampar, keesokan harinya mereka memutuskan untuk menyelam di pulau tersebut sob. Dan salah satu dari mereka yang bernama Valerio Stes menemukan bangkai kapal yang tenggelam dan menemukan benda yang tak terduga. Sebuah benda mirip roda gigi yang setelah dipelajari lebih lanjut, benda itu adalah sebuah kalkulator mekanik kuno sob yang digunakan untuk dapat memprediksi posisi matahari, bulan, dan mungkin beberapa planet. Memprediksi Santoso nikah nggak bisa. Siap! Santoso Halilintar. Ya, mungkin bisa dibilang kalender kuno sob. Benda ini diperkirakan dibuat pada masa Yunani kuno pada 70 tahun sebelum Masehi sampai dengan 60 tahun sebelum Masehi. Hal ini didasari dari temuan koin kuno yang juga ditemukan di kapal tersebut sob. Zaman dulu aja sudah mampu berpikir seperti itu. Ilmu pengetahuan emang gak ada habisnya. Dua, telur. Seorang anak dari Cina bernama Zhang Yangshe secara tidak sengaja menemukan sebuah batu unik saat dirinya sedang keluar bersama ibunya di tepi sungai kota Heiyuan. Dia pun mencoba mengamatinya dan segera memanggil ibunya sob. Nah, melihat tumpukan batu yang memiliki pola aneh, ibunya segera menelpon tambal ban. Nambal bacot elu. Salah, segera menelpon polisi sob. 不是今年有一个那个博物馆免费开放日了嘛？那时候老师就是给我们说过了，可以带小朋友去看。壳之后，很像恐龙的，好，全部挖出来之后有11颗恐龙蛋，一窝恐龙蛋。 Dan ternyata tumpukan batu itu adalah telur dinosaurus sob. Yang menurut ahli, telur itu berasal dari 66 juta tahun yang lalu. Yang sejak awal sudah mengira bahwa itu adalah telur dinosaurus sob. Karena dia adalah seorang anak pecinta sains, terutama tentang dinosaurus. Bahkan dia juga sering membaca buku tentang hewan purba itu. Orang tua Zhang juga mengatakan bahwa anaknya itu ingat pola telur dinosaurus setelah mengunjungi museum setempat. Fosil yang ditemukan pada tanggal 23 Juli 2019 ini masih belum diketahui telur dari jenis dinosaurus apa. Dan ternyata kota Heiyuan memang dicap sebagai rumahnya dinosaurus yang ada di Cina sob. Satu, ceker. Ceker, check in bareng pacar malah pengen boker. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Buatku melayang, walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Buatku melayang, walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Sekitar 3 dekade yang lalu, sekelompok peneliti yang sedang menelusuri goa besar di Gunung Owen, Selandia Baru, menemukan sebuah potongan kaki hewan yang sangat besar sob dan menyeramkan. Awalnya mereka mengira itu adalah potongan kaki dari hewan mitologi naga, tapi ternyata ini. Ya,
setelah diteliti, ternyata potongan kaki itu adalah milik burung purba bernama moa yang hidup di Selandia Baru sekitar 3.300 tahun yang lalu sob. Burung moa ini bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari burung unta sob karena memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dan juga sama-sama tidak bisa terbang. Burung nggak bisa terbang. Akan tetapi, burung moa ini dipercaya bisa memiliki tinggi sampai 3 meter. Bayangkan sob betapa tinggi besarnya hewan purba ini. Dan juga karena hidup bersamaan dengan manusia purba, hewan ini biasanya akan diburu untuk dijadikan santapan makanan. Nah, gimana sob? Itulah penemuan mengejutkan dari kehidupan terdahulu versi Warung Soba. Biar saya lebih semangat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Bye-bye.